Malam itu, angin berdesir dingin membawa aroma khas beton basah yang baru saja dicor. Sebagai seorang satpam proyek apartemen yang sedang dibangun di pinggiran kota, aku sudah terbiasa dengan suasana malam yang sunyi dan seram. Tapi malam itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Proyek ini dibangun di atas lahan bekas pabrik tua yang sudah lama terbengkalai. Banyak cerita beredar tentang tempat ini, mulai dari penampakan hantu hingga suara-suara aneh di malam hari. Namun, aku selalu menganggapnya sebagai cerita kosong untuk menakut-nakuti orang baru. Hari itu, salah satu pekerja, Pak Joko, tidak datang bekerja. Ia memang terkenal rajin dan jarang absen, jadi ketidakhadirannya menimbulkan tanda tanya. Beberapa teman sekerjanya bercerita bahwa Pak Joko sering terlihat pucat dan linglung belakangan ini, seperti memendam sesuatu. Ketika malam semakin larut, aku berkeliling mengecek area proyek. Tiba-tiba, aku mendengar suara gemerisik dari arah tumpukan besi tua di sudut lapangan. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara tegas, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang membalas. Aku mendekat dengan hati-hati. Senter di tanganku menerangi setiap sudut gelap. Ketika cahaya menyinari sudut tumpukan besi, aku melihat sesosok bayangan berdiri membelakangiku. "Pak Joko," panggilku. Bayangan itu perlahan berbalik. Namun, yang kulihat bukanlah wajah Pak Joko yang kukenal. Wajah itu penuh dengan luka dan darah. Matanya kosong tanpa cahaya. Tubuhku membeku seketika. Rasa takut yang luar biasa menyergap. Sosok itu mendekat, mengulurkan tangannya seolah ingin meraihku. Dengan sekuat tenaga, aku berlari meninggalkan tempat itu. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku terus berlari hingga tiba di pos jaga. Di sana, aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa apa yang kulihat hanyalah ilusi. Keesokan harinya, suasana proyek kembali normal. Namun, kejadian semalam terus menghantuiku. Aku bercerita kepada rekan sesama satpam, "Pak Budi, tentang apa yang kulihat." Ia hanya tersenyum tipis, lalu bercerita tentang seorang pekerja yang tewas secara misterius beberapa bulan lalu. Pak Budi menjelaskan bahwa pekerja tersebut, sebut saja Anto, ditemukan tewas di area yang sama dengan tempat aku melihat sosok semalam. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Namun, banyak yang percaya bahwa ia menjadi tumbal untuk memperlancar pembangunan proyek ini. Pikiran tentang tumbal terasa begitu mengerikan. Mungkinkah Pak Joko juga menjadi bagian dari kisah gelap ini? Aku berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang misteri di balik proyek ini. Setiap malam, aku merasakan kehadiran yang aneh, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Pak Joko ditemukan tewas di rumahnya. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinanku bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan proyek ini. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, meskipun rasa takut terus menghantui. Malam-malam berikutnya, aku sering mendengar suara-suara aneh. Terkadang terdengar seperti suara orang menangis, terkadang seperti suara langkah kaki yang berat. Setiap kali aku mencoba mencari sumber suara, yang kutemukan hanyalah kesunyian yang mencekam. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang proyek ini dari para pekerja lainnya. Mereka bercerita bahwa beberapa pekerja sering mengalami mimpi buruk dan merasa tidak nyaman saat berada di lokasi tertentu. Rasa takut dan ketidakpastian semakin menyelimuti proyek ini. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat di mana Anto ditemukan tewas. Di sana, aku menemukan bekas-bekas upacara aneh, seperti lilin hitam yang sudah meleleh dan beberapa benda yang tidak kukenal. Aku merasa merinding, seolah-olah sedang diawasi oleh mata yang tak terlihat. Di tengah rasa takut, aku mencoba mencari jawaban dari seorang dukun yang terkenal di daerah itu. Ia bercerita bahwa tempat proyek ini memang angker dan banyak roh penasaran yang berkeliaran. Ia menyarankan agar aku selalu berdoa dan membawa jimat pelindung. Aku mengikuti saran dukun tersebut. Setiap malam, sebelum memulai tugas, aku selalu berdoa dan membawa jimat pelindung. Namun, gangguan-gangguan itu tidak berhenti. Bahkan, semakin hari semakin parah. Suara-suara aneh itu semakin sering terdengar dan penampakan sosok-sosok misterius semakin jelas. Suatu malam, saat sedang berpatroli, aku kembali melihat sosok hantu Pak Joko. Kali ini ia tampak lebih jelas. Dengan luka-luka yang menganga di sekujur tubuhnya, ia berjalan mendekatiku dengan tatapan penuh dendam. "Kenapa kau tinggalkan aku?" bisiknya. Tubuhku kembali membeku. Aku merasa tidak berdaya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengikatku.
Hantu Pak Joko terus mendekat, tangannya yang berdarah menyentuh bahuku. Saat itulah, aku terjatuh pingsan karena rasa takut yang luar biasa. Ketika aku sadar, aku sudah berada di pos jaga. Rekan-rekanku mencoba menenangkanku, tapi aku tahu bahwa gangguan ini tidak akan berhenti begitu saja. Aku merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan, sesuatu yang berkaitan dengan kematian Pak Joko dan Anto. Aku mulai menyelidiki lebih dalam tentang proyek ini. Dari beberapa dokumen yang kutemukan, ada indikasi bahwa proyek ini menghadapi banyak hambatan sejak awal. Banyak kecelakaan yang terjadi, beberapa di antaranya berujung pada kematian pekerja. Semakin aku menyelidiki, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Banyak pekerja yang mengundurkan diri karena merasa terganggu oleh kehadiran makhluk tak kasat mata. Beberapa bahkan menceritakan bahwa mereka merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Aku memutuskan untuk berbicara dengan manajer proyek. Ketika kutanyakan tentang semua kejadian aneh ini, ia hanya menggelengkan kepala dan menyuruhku untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun, aku bisa melihat ketakutan di matanya. Malam berikutnya, aku kembali berpatroli dengan hati-hati. Saat melewati area basement yang belum selesai dibangun, aku mendengar suara langkah kaki berat. Ketika ku coba mencari sumber suara, aku melihat bayangan besar bergerak cepat di sudut mata. Aku mengejar bayangan itu, namun yang kutemukan hanyalah ruangan kosong yang penuh dengan alat-alat berat. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, aku merasakan napas dingin di belakang leherku. Ketika berbalik, tidak ada apa-apa. Aku merasa semakin tertekan dengan semua kejadian ini. Gangguan-gangguan tersebut tidak hanya terjadi di malam hari, tapi juga mulai mengikutiku ke siang hari. Bahkan, di rumah pun aku merasa tidak aman. Seolah-olah ada yang mengawasiku sepanjang waktu. Aku kembali menemui dukun untuk meminta nasihat. Ia mengatakan bahwa roh-roh tersebut adalah arwah penasaran yang tidak tenang karena kematian mereka yang tidak wajar. Mereka membutuhkan keadilan agar bisa beristirahat dengan damai. Dukun itu memberiku beberapa mantra dan jimat tambahan. Ia juga menyarankan agar aku mencoba berbicara dengan roh-roh tersebut, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan, tapi aku merasa harus melakukannya. Malam berikutnya, aku duduk di salah satu sudut proyek yang paling sering muncul gangguan. Aku menyalakan lilin dan mulai membaca mantra yang diberikan dukun. Dengan suara gemetar, aku memanggil roh Pak Joko dan Anto, berharap mereka mau berbicara denganku. Sosok Pak Joko muncul di hadapanku. Wajahnya yang penuh luka menatapku dengan penuh kesedihan. "Apa yang kau inginkan?" Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Joko tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan penuh makna. Kemudian, sosok Anto muncul di samping Pak Joko. Mereka berdua berdiri diam, seolah-olah menunggu sesuatu. Aku merasa bahwa mereka ingin aku mengetahui sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa mengungkap kebenaran di balik semua kejadian ini. Aku berusaha mencari petunjuk lebih lanjut di area proyek. Saat mengecek area basement yang gelap, aku menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang dipenuhi dengan benda-benda ritual. Di sana, aku menemukan catatan-catatan kuno yang menjelaskan tentang ritual pengorbanan. Catatan tersebut menjelaskan bahwa proyek ini dibangun dengan menggunakan ilmu hitam untuk memperlancar pembangunan. Beberapa pekerja dipilih sebagai tumbal untuk menyenangkan roh-roh penjaga tanah ini. Aku merasa ngeri membaca semua ini, tapi juga semakin memahami apa yang terjadi. Aku membawa catatan tersebut ke manajer proyek, menuntut penjelasan. Ia terlihat panik dan mencoba mengambil catatan itu dariku. Ketika kutanyakan tentang kebenaran di balik semua ini, ia hanya mengakui bahwa memang ada beberapa ritual yang dilakukan untuk keberlangsungan proyek. Dengan marah, aku menyatakan bahwa semua ini harus dihentikan. Manajer proyek hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kejahatan ini dan memberikan keadilan bagi para korban. Aku kembali menemui dukun, meminta bantuannya untuk melakukan upacara pemanggilan arwah. Dukun itu setuju membantu, tapi memperingatkan bahwa upacara ini sangat berbahaya dan memerlukan keberanian yang luar biasa. Upacara pemanggilan arwah dilakukan di malam hari. Di tengah area proyek, dukun mulai mengucapkan mantra-mantra kuno, sementara aku menyiapkan persembahan untuk para arwah. Suasana menjadi semakin mencekam ketika angin mulai bertiup kencang dan langit gelap gulita. Tiba-tiba, sosok Pak Joko dan Anto muncul di hadapan kami. Mereka tampak lebih jelas dan nyata daripada sebelumnya. Dukun mulai berbicara dengan mereka.
menanyakan apa yang mereka inginkan. Pak Joko dan Anto hanya menunjuk ke arah manajer proyek yang ikut hadir di sana. Manajer proyek terlihat ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun tubuhnya tiba-tiba terhenti, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Pak Joko dan Anto mendekat, tangan mereka mengarah ke manajer proyek yang mulai merintih ketakutan. Dukun melanjutkan upacara, meminta arwah Pak Joko dan Anto untuk mengungkapkan kebenaran dan membawa kedamaian bagi mereka. Perlahan-lahan, suasana mulai tenang dan sosok Pak Joko serta Anto menghilang, meninggalkan aura damai di sekitarnya. Setelah upacara selesai, manajer proyek mengakui semua perbuatannya. Ia bercerita bahwa sejak awal pembangunan, ia terlibat dalam ritual-ritual hitam untuk memperlancar proyek. Banyak pekerja yang menjadi korban dan dipersembahkan sebagai tumbal. Aku segera melaporkan semua ini kepada pihak berwenang. Manajer proyek dan beberapa orang yang terlibat dalam ritual tersebut ditangkap dan diadili. Kejahatan mereka terungkap dan proyek dihentikan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Meskipun proyek dihentikan, kehadiran arwah Pak Joko dan Anto masih terasa. Mereka mungkin belum sepenuhnya tenang. Tapi setidaknya aku telah melakukan sesuatu untuk mengungkap kebenaran dan memberikan sedikit keadilan bagi mereka. Suasana proyek menjadi lebih tenang setelah upacara tersebut. Para pekerja yang masih tersisa mulai bekerja dengan lebih tenang. Meskipun bayangan-bayangan masa lalu masih menyelimuti tempat itu, aku terus berdoa agar roh-roh yang masih gentayangan bisa beristirahat dengan damai. Aku merasa lega bahwa semua ini akhirnya terungkap. Meskipun perjalanan yang kuhadapi sangat menakutkan, aku belajar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, dan bahwa kita harus selalu berhati-hati dengan kekuatan yang tidak terlihat. Suatu malam, ketika aku sedang berjaga sendirian, aku melihat sosok Pak Joko berdiri di kejauhan. Namun, kali ini ia tampak tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Aku tahu bahwa ia berterima kasih atas usaha yang telah kulakukan untuknya. Aku membalas senyumnya dan berdoa agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan perasaan damai dalam hatiku. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari gangguan-gangguan yang menghantui proyek ini. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk tetap bekerja sebagai satpam proyek. Meskipun pengalaman ini sangat menakutkan, aku merasa bahwa ini adalah panggilan hidupku. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi kejadian seperti ini yang terjadi di masa depan. Aku juga berusaha lebih dekat dengan para pekerja, mendengarkan keluhan dan cerita mereka. Aku ingin memastikan bahwa mereka merasa aman dan nyaman selama bekerja. Pengalaman ini mengajarkanku untuk lebih peduli dan peka terhadap apa yang terjadi di sekitarku. Waktu berlalu, proyek apartemen akhirnya selesai dibangun tanpa ada lagi gangguan berarti. Apartemen tersebut kini menjadi tempat tinggal bagi banyak keluarga yang tidak tahu tentang sejarah kelam di balik pembangunannya. Namun, aku selalu ingat akan kejadian itu. Setiap kali melewati area basement, aku teringat akan Pak Joko dan Anto, serta semua pekerja yang menjadi korban. Aku berdoa agar mereka bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Pengalaman ini juga membuatku lebih berhati-hati dan selalu membawa jimat pelindung. Aku tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Oleh karena itu, aku selalu berusaha menjaga diriku dan orang-orang di sekitarku. Selain itu, aku juga aktif dalam kegiatan keagamaan di komunitasku. Aku merasa bahwa ini adalah salah satu cara untuk melindungi diriku dari gangguan makhluk halus. Berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan memberiku ketenangan batin yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Pada suatu hari, seorang pria datang menemuiku di pos jaga. Ia adalah salah satu kerabat Pak Joko yang ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kulakukan. Ia bercerita bahwa setelah upacara pemanggilan arwah, keluarga mereka merasa lebih tenang. Aku merasa bahagia mendengar hal itu. Aku yakin bahwa usaha yang telah kulakukan tidak sia-sia. Kejadian ini membuatku semakin yakin bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan. Meskipun itu berarti harus menghadapi ketakutan terbesar mereka. Setiap malam, ketika aku berkeliling proyek, aku selalu mengenang kejadian itu. Aku merasa bahwa aku telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan berani. Pengalaman ini mengajarkanku tentang pentingnya keberanian dan keadilan. Namun, aku juga tahu bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Kadang-kadang, kita harus menerima bahwa ada kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari kita, dan bahwa kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Seiring berjalannya waktu, proyek-proyek lain mulai berdatangan.
Setiap kali aku memulai tugas di proyek baru, aku selalu mengingatkan diriku untuk selalu waspada dan tidak meremehkan tanda-tanda aneh yang mungkin muncul. Aku juga berbagi pengalamanku dengan rekan-rekan sesama satpam. Aku berharap bahwa cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka untuk selalu berhati-hati dan tidak mengabaikan firasat atau kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Meskipun menakutkan, aku bersyukur telah melaluinya. Aku merasa bahwa ini adalah ujian yang membuatku menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Akhir kata, aku berharap bahwa proyek apartemen ini bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi semua penghuninya. Dan bagi roh-roh yang pernah menjadi korban di sini, aku berharap mereka bisa beristirahat dengan damai, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan.